Puji nama Tuhan, Shalom Jemaat JKI, penuai dan juga para permisa yang luar biasa. Apa kabarnya? Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus baik bagi kita semua, amin. Amin. Seorang yang pintar belajar dari pengalaman diri sendiri, tetapi seorang yang bijaksana belajar dari pengalaman orang lain. Di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 29 berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Alkitab bukan hanya mencatat pengalaman umat manusia, terlengkap dan terupdate, tetapi juga memberikan hikmat bagi siapapun yang mempelajarinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari siang ini kita beribadah bersama dengan penuh sukacita, antusias, bahkan memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali di JKI Penuai, di ibadah kita pada siang hari ini. Mari terus bersuka cita, tetap bersemangat. Kita tahu bahwa Tuhan itu Allah yang baik. Tidak ada satupun rancangan yang buruk dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Dia adalah Allah yang baik. Apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita lihat, dan apa yang tidak pernah kita dengar, Dia sediakan buat hidupmu dan hidupku. Mari saudara, siapkan hati kita dengan penuh sukacita. Mari kita puji Allah kita. Haleluya, amin. 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 Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah,
semua pasti tahu bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah dan kasih-Nya luar biasa dalam kehidupan kita. Mari saudara, saya terus mengajak tetap sikap hati kita, hidup kita arahkan terus kepada Tuhan. Kalau sebentar firman-Nya akan disampaikan, siapkan hati kita masing-masing, terus datang kepada Tuhan, sembah Allah kita. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Sungguh besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Oh, patutnya kita bersyukur dan terus meninggikan nama Dia. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata-kata, amin, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Yesus, haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita akui sama-sama bahwa sungguh Dia Allah yang besar. Dia relakan hidupnya mati buat hidupmu dan hidupku. Haleluya. Sungguh besar setiamu, amin, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Haleluya. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh
Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kami terus Tuhan mengagungkan Engkau dan meninggikan Engkau di setiap kehidupan kami, setiap saat ya Tuhan. Karena Engkau itu keagungan bagi hidup kami ya Tuhan. Karena Engkau itu layak ditinggikan dan dipuji Tuhan Yesus. Tidak pernah berhenti, bahkan tidak ada kata-kata yang tepat dalam kehidupan kami, karena Engkau itu Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus lawat dalam setiap kehidupan kami. Kalau sebentar Tuhan firman-Mu disampaikan, siapkan hati kami, urapi Tuhan Yesus hamba-Mu yang sebentar menyampaikan firman. Biar hikmat yang datang dari surga dan memenuhi urapan yang baru memenuhi dalam setiap kehidupan hamba-Mu. Siapkan setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu lawatan-Mu. Dan Engkau menjamah setiap hati, Engkau mengubah setiap hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan jam-jam penderitaan akan firman-Mu dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang luar biasa. Kembali kita akan beribadah secara online streaming dan kita akan mendengar firman Tuhan Bapak Ibu sekalian. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang sungguh baik Tuhan, yang menyertai setiap kehidupan kami hingga pada saat ini Tuhan. Kami percaya bahwa ibadah online GKI Penuai Polonggong ini Tuhan, Kau yang memberkati Tuhan dimanapun sidang jemaat-Mu berada, baik di rumah Tuhan, baik dimanapun pekerjaan, Kau sertai kehidupan mereka Tuhan. Kau juga pakai mulut bibir hamba untuk memberitakan firman-Mu Tuhan, sesuai dengan apa yang Kau mau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, kami siap membukakan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita berjumpa lagi. Saya akan membagikan firman Tuhan pada siang hari ini dengan judul loyalitas iman kita. Bahwa kita tahu kehidupan kekristenan, Tuhan memiliki rencana yang baik buat hidup kita, kehidupan Bapak Ibu, kehidupan saya. Jangan bilang kita tuh manusia yang lemah. Memang kita sebagai manusia memiliki keterbatasan yang ada. Tapi jangan bilang kita manusia yang lemah Bapak Ibu. Bahwa Yesus sudah memampukan dan menguatkan kita. Karena di dalam firman Tuhan, kalau kita bersandar penuh kepada Tuhan, Dia akan memberikan kekuatan yang baru. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 6-8. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan di dalam api lalu dibakar. Ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kita akan flashback balik saya akan menjelaskan dari ayat 8 terlebih dahulu. Setelah kita membaca firman Tuhan di Yohanes 15 ini 6-8 yang berjudul pokok anggur yang benar, bahwa kehidupan kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Alkitab berkata, dan hal inilah jadi Tuhan dalam kehidupan Anda, dan saya punya rencana yang baik. Amin. Dia memiliki satu pemahaman tentang hidup yang dianugerahkan kepada kita. Bahwa Bapak, Ibu, saya dan saudara berjalan di rencananya itu untuk mencapai tujuan yang sebenarnya. Seringkali kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya bahkan suka terbius dengan iblis yang biasa memanipulasi akan hal-hal dan rencana Tuhan dan tujuan yang mulia oleh Tuhan untuk kehidupan kita. Suatu kali kadang-kadang kita sebagai orang Kristen
Tuhan sudah membukakan jalan, Tuhan sudah memberikan kemuliaannya di dalam kehidupannya, tapi iblis begitu gampang memanipulasi kehidupan kita dan memutarbalikkan fakta bahwa kita akan melenceng dari rencana Tuhan. Seringkali kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya bahkan suka terbius gitu oleh manipulasi yang ada. Oleh sebab itu, di tengah-tengah perjalanan kehidupan orang percaya, seringkali mereka keluar dari jalurnya, keluar dari jalur itu, saudara. Anda lihat banyak orang Kristen yang meninggalkan imannya, banyak orang Kristen yang tidak lagi begitu percaya akan firman Tuhan, tidak lagi begitu percaya akan kebenaran firman Tuhan, menukar imannya hanya semata-mata hanya untuk kesenangan duniawi dan kesenangan yang terbatas, Bapak Ibu. Karena kita lihat bahwa di akhir zaman ini, di kehidupan ini, begitu banyak orang Kristen yang meninggalkan imannya saat-saat ini, Bapak Ibu. Seringkali daging itu melewati kemauan roh, ya. Seringkali daging itu melewati kemauan roh kita. Alkitab mencatat bahwa roh itu penurut. Kalau Anda hidup atau tinggal and are you have a spirit of God, maka kita adalah orang-orang yang bisa menuruti firman dengan baik, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, firman Tuhan berkata bahwa roh itu penurut. Kalau kita mau hidup dan tinggal di dalam Tuhan, maka kita akan menuruti firman Tuhan yang baik dan yang sesuai dengan firman yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Jangan disalahartikan jika kita di dalam roh atau di dalam Tuhan, apa saja yang kita mau kita ikuti. Kita menjadi orang yang mungkin yes bro, atau kita jangan mensalahartikan bahwa di dalam roh atau di dalam Tuhan apa saja yang kamu mau bisa kita ikuti. Kita menjadi orang yang seenaknya, atau ada kita mau kemana, yes bro, yes man, atau tidak, Bapak Ibu. Bukan maksud itu, bukan maksud dari firman Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan di ayat 8 ini. Firman Tuhan berkata roh itu penurut apapun yang Tuhan perintahkan atau yang Tuhan mau. Mestinya kalau kita adalah manusia ilahi, kita bisa menurutinya. Amin. Ya. Roh itu penurut apapun yang Tuhan perintahkan atau yang Tuhan mau. Kita tinggal di dalam Dia. Kita adalah manusia ilahi yang kita bisa menuruti firman Tuhan, menuruti kemauan Tuhan. Kalau dalam satu atau dua hal kita tidak bisa menurutinya, maka sebenarnya kita ada dalam situasi yang tidak berkenan kepada Tuhan. Apapun alasannya Bapak Ibu. Jadi apapun alasan kita, kalau Anda di dalam Tuhan, firman Tuhan tinggal di dalam kamu. Di ayat 7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dikatakan apapun alasannya Anda bisa tinggal di dalam kebaikan Tuhan. Di dalam perintah Tuhan itu, yang pertama kita harus kejar yang namanya kekudusan. Karena tanpa kekudusan engkau tidak bisa melihat Allah. Apapun alasannya, kita mulai berasumsi, Bapak Ibu, berasumsi saudara-saudara sekalian. Pertama, kita harus hidup dalam kekudusan. Tanpa kekudusan kita tidak akan bisa melihat Allah. Firman Tuhan jelas dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Di dalam perintah Tuhan itu, kekudusan adalah sesuatu hal yang penting untuk anak-anak Tuhan. Kita sebagai orang percaya hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan.
Jika kita mulai beralasan hidup itu, ya saya tahu hidup itu tidak ringan. Saya juga mau bilang sama saudara, siapa bilang hidup itu ringan? Hidup itu emang tidak ringan. Kita masih banyak mengalami kendala, masih banyak mengalami rintangan, hambatan di setiap kehidupan kita, di setiap hari kita lakukan, di setiap pekerjaan kita atau rumah tangga kita. Kita masih dalam mengalami situasi hal yang mungkin kita kadang terkendala, kita mau melakukan yang terbaik buat Tuhan. Kita pasti ada halangan-halangan. Contoh case, mungkin kita mau datang ke gereja, mau untuk melayani Tuhan setiap hari Minggu, tapi di saat kita posisi untuk menggantikan pekerjaan teman pada hari Minggu, wow, dengan bayaran double pay, mungkin kita akan beralasan, wah, kenapa saya nggak ambil ya? Wah, kenapa saya nggak wah, maninya cukup besar gitu, kan double pay, kenapa saya ya gereja bisa besok-besok, atau gereja mungkin bisa nonton secara online. Begitu banyak alasan yang kita ambil, begitu banyak alasan rintangan yang kita hadapi, dan kita tahu bahwa hidup ini emang tidak ringan Bapak Ibu. Hidup ini selalu adanya hambatan-hambatan yang harus kita hadapi, yang harus kita lewati. Tetapi Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kuberikan kepadamu, karena itu ringan," kata Tuhan. Ya, kita mengalami beban, kita mengalami masalah, beban kita begitu berat, beban yang harus kita pikul begitu berat. Tapi Tuhan Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang," karena kuk yang kupasang itu adalah kuk yang sangat ringan, yang sangat mudah. Tapi intinya kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, just follow, ikuti Dia. Banyak orang Kristen berkata, ya namanya juga manusia. Namanya juga manusia bro, gitu ya. Ya saya juga bilang, kita manusia itu mempunyai banyak keterbatasan, punya kekurangan. Tetapi manusia Tuhan, manusia ilahi yang sudah kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus hidup dan tinggal di dalamnya, maka dia akan kuat. Saya ulang, kita masih punya kekurangan, kita masih punya keterbatasan, tetapi manusia Tuhan, manusia ilahi yang sudah kenal dengan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus hidup dan tinggal di dalamnya, maka dia akan menjadi kuat. Dia akan kuat dalam bersama-sama dengan Tuhan, dalam menjalani kehidupannya bersama-sama dengan Tuhan. Jika kita punya keterbatasan, kita belum sempurna, tetapi jangan bilang kita sebagai orang yang lemah, sebagai orang yang sangat lemah. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, tiap-tiap hari diperbaharui. Jangan aja mungkin hari Minggu kita hanya datang ke gereja, tapi di hari-hari Senin sampai Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu, apa yang akan kita lakukan untuk kita memperkuat iman kita di dalam loyalitas iman kita, Bapak Ibu. Gereja membuka banyak begitu komsel setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, bahkan ada komsel youth. Kenapa kita bisa mau melakukan untuk setiap hari kita bisa Bible study, bisa sama-sama mendengarkan firman Tuhan, untuk bisa menopang iman kita, untuk bisa memperkuat iman kita di dalam kita menghadapi hari-hari yang begitu berat, hari-hari yang begitu sulit, dan kita bisa melewatinya itu dengan kuasa daripada Tuhan, dengan tuntunan yang daripada Tuhan, dan kita bisa mendapatkan berkat-berkat yang begitu luar biasa di dalam setiap komsel, karena setiap minggu kita mendapatkan bahan yang berbeda-beda, dan kita bisa mengupas itu dengan sisi yang berbeda. Karena kalau kita jalani sebagai hari demi hari yang kita lewati, Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa di dalam
adanya persekutuan dengan Tuhan, di dalam kita mendengarkan firman Tuhan, sharing satu dengan yang lain, hari-hari itu akan menjadi lebih kuat, dan kita datang ke hari Minggu menjadi anak-anak yang penuh dengan kemenangan. Jadi kalau Anda lihat di ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi di dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Saudara percaya bahwa hidup kita mempermuliakan Tuhan. Saudara percaya bahwa tujuan dan rencana Tuhan menciptakan kita hanyalah dengan mempermuliakan nama Dia. Ini Alkitab yang bilang, Bapak Ibu. Dan hal inilah Bapakku dipermuliakan. Bahwa ayat ini bilang tujuan hidup kita, tujuan hidup saudara, atau tujuan hidup saya itu adalah untuk mempermuliakan Tuhan. Saya juga tahu bahwa hari-hari ini kekurangan, sedang banyak cash flow yang mungkin dalam keuangan saudara naik turun, pekerjaan yang sulit saat-saat ini, dan juga percaya bahwa berkat Tuhan tidak pernah berhenti di dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau saya bani berkhotbah dan saya juga harus melakukan firman. Jadi apa yang setiap saya lakukan untuk saya memberitakan firman, sharingkan firman, dan saya juga harus melakukannya. Kenapa? Dan orang lain bisa melihat, bisa berkhotbah tapi tidak melakukannya, percuma juga gitu. Jadi setiap firman yang saya sampaikan, yang saya bicarakan pada saat ini, itu juga menempa kehidupan saya, menempa kehidupan loyalitas iman saya, untuk saya bertumbuh, untuk saya bisa lebih maju lagi melayani Tuhan, membagikan firman Tuhan dengan benar di mata Tuhan. Jadi saksinya siapa? Saksinya kehidupan kita, kehidupan orang-orang di dekat kita, istri kita, anak kita, maupun teman-teman sepelayanan kita adalah orang yang terdekat dengan kita sebagai saksi hidup kita. Di ayat 8 dikatakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan apa artinya Bapak Ibu? Artinya menghasilkan banyak, setianya banyak, loyalitas kita dalam pelayanan besar, ketaatan kita besar, ketaatan kita banyak, dalam arti pupuk itu pada saat kita masih sehat. Lakukan itu pada saat kita masih punya, dan kerjakan itu pada saat kita masih mampu untuk mengerjakannya. Ini adalah, kalau saya ambil di Lukas 16 ayat 10, berkata seperti ini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga di dalam perkara besar. Firman Tuhan jelas dikatakan, kalau kita setia dalam pelayanan yang kecil, Tuhan akan memberikan pelayanan besar. Banyak ilustrasi firman Tuhan yang disampaikan di dalam Alkitab. Ada cerita seorang hamba yang diberikan 1 talenta, diberikan 2 talenta, dan diberikan 5 talenta. Yang 2 dan 5 dia melakukan sesuai dengan perintah tuannya. Tetapi yang 1 talenta menyatakan dia malah menyalahkan tuannya dan tidak mengembangkan talenta yang ada. Ada di kehidupan kita, Tuhan memberikan kita talenta yang Tuhan kasih. Tapi ada juga yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita, Tuhan tambahkan dalam kehidupan kita, ketika talenta yang orang lain tidak pergunakan diberikan kepada kita. Maksudnya apa? Di dalam kehidupan kita, kita diberikan kepercayaan, diberikan oleh Tuhan satu kepercayaan, mungkin ada yang 2 kepercayaan, mungkin ada yang 5 kepercayaan di dalam yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mempergunakannya dengan baik, kalau kita tidak melakukannya dengan baik, dan Tuhan akan ambil itu Bapak Ibu. Jadi kesempatan kita untuk melayani Tuhan, kesempatan kita untuk
melakukan hal yang besar di mata Tuhan, yang Tuhan percayakan di dalam hidup saudara dan saya, pergunakanlah itu dengan baik. Karena apa? Karena di dalam firman Tuhan dikatakan, "Enyalah kau hamba yang tidak setia, enyalah kau hamba yang tidak berkenan." Tuhan mau Dia mempercayakan sesuatu di dalam kehidupan kita. Pergunakanlah dengan baik, pergunakanlah dengan sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Jadi artinya kita harus menghasilkan kesetiaan yang besar, loyalitas kita dalam pelayanan yang besar, ketaatan yang baik dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu, pupuk itu selagi kita masih sehat, selagi kita masih kuat, layanilah Tuhan. Lakukanlah pada saat kita masih bisa, pada saat kita masih punya. Kita bisa memberkati orang lain, kita bisa membagi berkat dengan sesama kita. Banyak saat ini kasih yang sudah mulai redup, kasih yang mulai sudah padam. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, bangkitkan itu untuk kita melayani Tuhan. Ayo kita permuliakan Tuhan dan berbuah banyak. Banyak setia, banyak taat, banyak mendengar firman Tuhan, banyak memberi, banyak melakukan kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan dipermuliakan. Saya tutup dengan ilustrasi bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan pada saat ini harus kuat dalam menghadapi situasi goncangan yang ada. Mungkin masalah-masalah akan terus datang. Masalah-masalah itu tidak akan bisa kita hindari. Tetapi di dalam Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan harus mempermuliakan nama Dia, mempermuliakan nama Tuhan. Karena inilah janji firman Tuhan, kita akan berbuah lebat, kita akan berbuah banyak. Jadi kita harus terus setia untuk melayani Tuhan. Loyalitas iman kita harus kita pertahankan sampai akhir hidup kita. Kita harus tetap melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Karena firman Tuhan berkata, pergunakanlah waktumu sebaik-baiknya pada hari ini untuk tetap melayani Tuhan, untuk tetap berpegang pada Tuhan, untuk tetap percaya akan Dia. Karena Tuhan tidak akan meninggalkan kita dalam keadaan yang tidak semestinya, tapi Tuhan melakukan yang terbaik untuk kita naik terus dan kita akan dipermuliakan bersama-sama Dia, dan kita akan percaya bahwa Yesus Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup melakukan banyak perubahan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ayo kita sama-sama meresponi firman Tuhan, melakukannya untuk kita setia melayani Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan atas siang hari ini. Tuhan, kami bisa bersama-sama untuk bisa melakukan segala kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, untuk kami bisa mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas siang hari ini Tuhan. Kau kuatkan kami yang lemah, Kau hibur kami yang susah Tuhan, untuk kami bisa melakukan segala kehendak-Mu dan melakukan apa yang Kau mau di dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami terus Tuhan, di dalam kami melakukan kehidupan kami setiap hari Tuhan, untuk kami bisa bersama-sama melayani-Mu, mengasihi-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, hamba-hamba-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom buat semua yang sudah bergabung di ibadah streaming siang hari ini JKI Penuai Wolonggong. Apa kabarnya semua? Tetap bersemangat, bersyukur dalam segala perkara. Terima kasih kepada Pastor Donitan dan seluruh pelayan Tuhan yang sudah melayani kita siang hari ini. Mari kita terus maju dalam ladang Tuhan. God bless you all. Kebaktian Wolonggong, kebaktian di hari Sabtu minggu kedua dan minggu keempat jam 2 siang.
Dan ibadah untuk sementara tetap kita adakan secara online streaming. Tetap kita doakan, dan apabila kita teringat atau saudara kita, teman-teman kita, dapat kita invite untuk dapat beribadah secara online bersama-sama. Kebaktian JKI Penuai Wolonggong akan datang kita adakan pada tanggal Sabtu 8 Mei 2021 jam 2 siang bersama Pastor Jeffrey bin Matius. Mari kita bawa jiwa-jiwa bagi Tuhan Allah kita. Be blessed. Offering. Mari saatnya kita memberikan persembahan kita, perpuluhan kita. Mari kita siapkan persembahan kita. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bagi saudara yang mau mentransfer ke akun gereja, dapat ditransfer ke Indonesian Christian Fellowship dengan BSB 082 332. Akun number 83 594 0914. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah siang hari ini ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa, semua firman-Mu, firman yang memberkati, firman yang menguatkan, sehingga hidup kami ya Bapa dapat berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Bapa, kami berdoa ya Bapa untuk tangan-tangan yang memberi persembahan, perpuluhan atau apapun ya Bapa, Engkau yang memberkati mereka ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, karena kami percaya semua yang terbaik yang datang daripada Engkau ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa untuk kota Wolonggong ya Bapa, di mana kami beribadah ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberkati kota Wolonggong. Penuaian jiwa-jiwa terjadi di kota Wolonggong, revival terjadi ya Bapa, sehingga Wolonggong dapat merasakan kemuliaan-Mu, kasih-Mu yang berlimpah-limpah ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa untuk New South Wales, Australia Bapa, di mana tempat kami tinggal ya Bapa. Tuhan, biar Engkau yang memulihkan, Engkau yang memberikan kemuliaan, yang memberikan kasih-Mu ya Bapa, sehingga apa yang terjadi semua dalam kontrol-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terus kami bawa ya Bapa Indonesia juga ke dalam tangan-Mu, di mana keluarga besar kami berada ya Bapa. Bapa, kami minta pertolongan yang terbaik, pelindungan yang sempurna untuk bangsa Indonesia ya Bapa, dari keadaan pandemi COVID yang masih ada ya Bapa. Tuhan, Engkau yang mengasihi mereka. Engkau ya Bapa memberikan belas kasih-Mu kepada Indonesia, dari jajaran pemerintah yang ada dan rakyat sipil yang ada dapat bekerja sama ya Bapa, sehingga COVID dapat cepat berlalu ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami percaya ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pergumulan atau kerinduan dalam doa sidang jemaat-Mu ya Bapa, JKI Penuai ya Bapa. Bapa, kami berdoa ya Bapa, sidang jemaat-Mu yang sedang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya biru-biru kuasa darah-Mu ya Bapa telah menyembuhkan ya Bapa segala sakit penyakit ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa untuk pergumulan sidang jemaat-Mu yang membutuhkan pekerjaan ya Tuhan. Tuhan, Engkau Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang tahu setiap perkara, setiap jalan keluarnya ya Bapa. Kami percaya waktu-Mu adalah waktu yang terbaik ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa, sidang jemaat-Mu yang membutuhkan pasangan, mencari jodoh ya Bapa, Engkau yang menyediakan pasangan yang tepat, pasangan yang seiman, yang sepadan, yang datang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan apapun ya Bapa, pergumulan Engkau yang tahu, Engkau yang menjamah setiap pribadi demi pribadi ya Tuhan. Tuhan Allah kami yang kami sembah. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Sebentar kita selesai dengan ibadah siang ini yang sudah diberkati Tuhan luar biasa. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian sungguh merasa anugerah Tuhan yang melimpah siang ini. Mari kita selesai dengan ibadah, nyanyikan satu pujian, mulutku penuh dengan pujian, dan kita akan mengakhiri ibadah siang hari ini. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku.
sepanjang hari. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah yang sungguh Tuhan sudah memberkati setiap kami. Berikan kami semua hari ini ya Tuhan Yesus, terus sukacita yang melimpah. Tumpangkan tangan-Mu atas seluruh kehidupan umat-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tetap semangat dalam anugerah Tuhan. Shalom.